banget, jam setengah 8. Kalau setengah 8 itu masih sepi wisatawan. Aku mau ke daerah Balat, dan dari sini aku mau jalan kaki dari halte bus itu jalan kaki 200 meter. Untuk daerah sini tuh dulunya daerah berbahaya, tapi cuman sekarang udah disulap jadi daerah wisatawan. Tapi tetap harus hati-hati karena area ini di sebelahnya kiri kanannya itu masih ada pemukiman yang rawan, jadi harus hati-hati. Kalau di panduan Google aku nggak boleh jalan ke kota tuanya karena daerah situ daerah yang berbahaya. Kanan kirinya bisa dilihat itu gedung warna-warni. Tapi ini kayak apartemen gitu, ditinggali sama penduduk. Ini salah satu jembatan di Balat yang viral. Nah, kalau siang itu biasanya rame banget di sini wisatawan. Ini karena masih pagi banget, jam 8, wisatawan masih banyak yang tidur mungkin ya. Jadi di sini sepi banget. Jadi recommended kalau misalnya ke Balat ini pagi sebelum jam 9 pasti sepi kayak gini. Dan ini momen yang langka sepinya kayak gini. Masih di daerah Balat. Tadi di sebelahku ada Cafe Naftalin. Itu salah satu cafe yang terkenal di Balat, biasanya buat foto-foto wisatawan. Cuman di sini tuh banyak banget kucing sama anjing. Aduh, ada anjing mengikutiku, ya apa itu? Suara ini anjingnya gede-gede banget. Jadi takut banget. Kamu cari area lain tapi masih di sekitar sini. Jadi kalau misalnya ke Balat ini selain naik bis, kalau naik bis memang lebih cepet ya, jalan kaki 200 meter. Tapi kalau misalnya takut, ada tram itu dari tram jalan kaki sekitar 500 meter nanti nyampe sini. Selain pemukiman penduduk, di kanan kirinya itu banyak banget kafe-kafe warna-warni, lucu-lucu banget. Cantik banget. Di kanan kiriku ini bisa dilihat kan, cantik banget. Ini kayak di Eropa. Enggak, ini sebenarnya juga Eropa sih, ini di Turki kan. Sama halnya di daerah Turki lainnya. Jadi di kawasan Balat ini jalannya nanjak. Aduh. Sebelum ke Turki Istanbul aku udah latihan jalan kaki kan. Jalan kaki tiap hari selama 3 bulan, minimal 30.000 langkah. Nah, tapi aku nggak latihan untuk jalan nanjak. Jadi ini bikin kelenger. Aku ini masih nyari spot foto yang katanya bagus banget di daerah Balat, tapi belum ketemu dari tadi. Semangat. Dari tadi aku keliling di daerah Balat ini, baru sadar kalau area ini tuh bener-bener warga Turki asli. Jadi yang kayak semi-semi, bukan semi ya, mereka nggak mau disebut Arab ya. Terus aku ngeliat di rumah-rumah mereka itu ada tulisannya boykot, terus protes, nggak tahu tulisannya bacanya apa.
Di sini tuh yang rata-rata Islamnya masih kental, jadi wajahnya belum kayak Indo-Indo gitu loh. Indo. Oke, ini masih di daerah Balat. Aku ngasuh ngopi, tapi sebenarnya alasanku kesini namanya Cafe Nero, cafe kopi ala Italia itu karena di sini ada kamar mandi. Aku nggak bilang toilet ya, nanti tidak. Karena di sini ada kamar mandi, makanya aku sini. Jadi aku terpaksa beli kopi. Kalau dikuruskan 87 lira itu sekitar 50 ribuan lah. Tapi karena kebelet mau gimana lagi, ya udahlah aku kesini. Tapi jujur kopinya ini enak banget, dan reviewnya si emas-emas Turki di belakangku itu nggak ramah sama sekali. Memang iya, tapi yang penting aku bisa ke kamar mandi. Ini aku sudah selesai ngopi di Balat, mau lanjut cari sarapan sekaligus makan siang dulu. Sekarang jam 11, mau naik bis untuk menuju ke destinasi selanjutnya. Ini aku lagi nungguin bis nomor 99A. Sebenarnya tadi sudah lewat, cuman karena aku HP-an jadi bisnya kelewatan, jadi ini nunggu untuk bis berikutnya. Ini aku posisi di bis. Tadi 3 pemberhentian, turun lebih cepat, jadi aku turun dulu, terus habis itu naik lagi bis berikutnya. Tadi itu bisnya itu kan ngebut ya, terus habis itu nggak ada layarnya, jadi aku bingung. Dan turunnya 3 stop lebih cepat, jadi aku harus nyari bis lagi. Untuk naik di bis di Turki itu jauh dekat, harganya sama, itu sekitar 20 atau 10 lira, atau sekitar 10.000 sampai 20.000. Ini aku di sekitaran Space Bazaar. Space Bazaar itu di daerah Eminonu. Akhirnya aku memutuskan ke Kokorek satunya, di seberangnya Karl Kokorek. Tadi di Karl Kokorek soalnya harus nunggu sekitar 1,5 jam karena belum mateng. Ini aku di seberangnya di Karl Kokorek. Reviewnya juga bagus di daerah Eminonu ini. Kita cobain rasa kokoreknya. Ini aku penasaran banget rasanya airan, karena banyak orang Turki biasanya minumnya pakai airan. Ini airan, harganya 23.000. Penasaran karena banyak banget yang pesen ini. Rasanya itu ternyata asin, nggak manis. Nyoba kokorek. Jadi kokorek ini khusus
babat, jeroan, ati, segala sesuatu. Pokoknya jeroannya kambing atau domba ya, dimasak jadi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak perengus. Segini harganya 75.000. Rasanya kayak, kalau yang dalamnya ini rasanya tuh kayak hatinya kambing, cuman nggak perengus. Jadi menurutku roti Turki itu memang khas ya. Rotinya gede, terus crispy. Jadi ini isinya. Rekomen sih. Aku nggak tahu bandingin sama yang di Galak-Kokorak itu enak mana, tapi cuma yang di Galak-Kokorak ini juga enak. Tadi waktu mutusin ke Galak-Kokorak ini aku juga ragu sih, karena reviewnya di Google macam-macam. Ada yang bilang nggak enak, ada yang sampai diare, ada yang terlalu berminyak. Tapi menurutku ini enak. Barusan aku baca airan, ternyata itu dari yogurt susu, memang nggak pakai gula, pakai garam, makanya rasanya asin, dan ini disukai orang Turki. Sebuah perjalanan yang berliku. Tadi sebenarnya dari Eminonu itu naik kapal kan, ternyata aku salah jurusan, harusnya itu keluar ke Üsküdar, tapi nyampainya di Ortaköy yang masjid itu. Nah dari situ aku harus balik naik bis, ini di daerah Besiktas. Dan untuk ke Kamlika itu masih sejam lagi dari sini, dan aku dari tadi nungguin bisnya belum datang-datang. Sebuah perjuangan, dan sekarang jam 2:30 sore. Bisa dilihat ini antrian bis di depannya pelabuhan Besiktas. Jadi ini tempat pemberhentian bisnya. Ini nanti bisa langsung ke kota untuk pulangnya. Asli ini uji nyali banget. Akhirnya sampai di Masjid Kamlika, suatu perjuangan, Masya Allah, untuk kesini. Akhirnya sampai jam 4. Tadi start dari jam 1 kayaknya. Dari jam 1 kesasar sampai Ortaköy, habis itu nungguin bis, terus habis itu ada aja kejadian. Akhirnya sekarang sampai, alhamdulillah. Ini masjidnya ada di depanku. Ini gara-gara naik bis berdiri gelantongan. Sekarang rasanya kayak masih gerak-gerak, pusing. Jadi ini dalamnya Masjid Kamlika. Masih pakai sepatu.
Ini jujur aku bingung sih gimana cara masuknya untuk ke dalam masjidnya, karena ini masjidnya memang luas banget. Aku pengen ke lantai atas. Ini ada entrance berarti ada masuk untuk ke atas, tapi harus naik lift. Ini udah disediain kantong plastik, tadi udah diajari caranya. Kalau misalnya kepingin ke lantai atas itu harus di lantai 0. Terus kalau exitnya nanti itu basement floor itu lantai 3. Iya, lantai 3. Lantai 0. Kalau mau masuk masjid disediain kantong plastik kayak gini. Jadi ini area dilarang memakai sepatu. Nah, ini ada di lantai atas, tapi kalau di lift itu lantai 0. Wow, gede banget, asli gede banget. Ini dari lantai atas gedung bisa ngeliat sisi, nggak tahu sisi Eropa apa sisi Asia. Ini yang tadi di bawah aku ceritain, ini ada pembangunan metro, jadi nanti langsung ke sini, nggak perlu ribet. Aku mau sedikit cerita tentang Masjid Kamlika. Jadi Masjid Kamlika ini dibangun pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2019. Pembangunannya sendiri itu aja 5 tahun. Dan waktu itu sempat pro and kontra masyarakatnya, karena kan ini berada di pusat, bukan di pusat ya, di atas bukit, hijau, terus habis itu jauh di pemukiman dan terlalu besar, sampai-sampai sama masyarakatnya itu ditentang karena akan merusak alam mungkin gitu ya. Dan ini berada di sisi Asia, sebelah Eropanya ada di sana. Namun akhirnya karena ini proyeknya presidennya yang ingin membangun masjid raya, jadi dalam satu masjid ini macam-macam, ada kafetaria, ada museum, ada toko, macam-macam lah pokoknya. Dan aku tadi kalau misalnya saking besarnya ini loh, saking besarnya itu sampai kalau kesini itu meskipun banyak yang kesini tapi kelihatan kayak longgar gitu loh. Dan ini juga ada liftnya, kalau nggak salah dari liftnya sampai lantai 7 ya, karena saking besarnya itu. Sampai ini di belakangku bisa lihat kan, sampai banyak yang sewa patopet buat keliling masjid karena saking besarnya. Dan yang paling mengesalkan adalah jauh sekali dari pusat kota, sampai 1,5 jam. Mungkin kalau ada metro nggak akan sampai kayak gini ya. Ini jujur saking capeknya aku sampai nggak mood untuk foto ketebang sambat. Oke, habis ini aku mau balik ke kota. Kayaknya naik metro, naik bus dulu, terus habis itu naik metro baru ke kota, terus mau cari makan. Aku mau cari nasi. Ini hari keempat di Istanbul dan aku belum makan nasi sampai hari pertama kemarin. Dari hari pertama kemarin belum makan nasi. Ini aku mau nyari nasi. Tadi kan habis makan kokorek, kayaknya aduh enak, cuman kayaknya bikin enak gitu loh. Oke, aku tunjukin masuk ke Masjid Kamlika. Ini masih di area yang boleh pakai sepatu. Nah, ini
bisa kelihatan kan, itu ada 6 menara, 1, 2, 3, 4, pokoknya di sekelilingnya ada menaranya. Terus di situ ada area untuk sholat, dan di sana itu ada area untuk beli-beli kayak souvenirnya, kayak lukisan Arab gitu ya. Jadi ternyata untuk masuk ke area yang area Kamlika yang bagian luar itu nggak harus masuk lift, tapi ini juga ada eskalator. Dari pintu keluar itu dari pintu masuk itu langsung ada eskalator ini langsung untuk menuju ke atas. Ini aku sebenarnya mau masuk ke museumnya, ternyata museumnya ada tiketnya, jadi aku nggak jadi masuk. Jadi ini area kafetarianya. Akhirnya makan nasi setelah 4 hari makan perkebapan, roti prata dan sebagainya. Ini makan nasi. Ini namanya pilaf. Ini lagi di daerah Taksim, terus nyobain salah satu kuliner namanya pilaf pakai daging sapi, bukan daging kambing. Ini reviewnya bagus, jadi cobain dulu. Ini 260 dirham, berarti harganya sekitar 130.000. Pakai kacang. Ini nasinya pakai mentega, enak, aslinya enak banget. Jadi aku nyoba beberapa review pilaf di internet. Ini salah satu hidden gem, gak banyak orang tahu karena sebenarnya lokasinya di Taksim gitu. Cuman karena nggak langsung di jalan utama, agak belok ke masuk gang, tapi nggak jauh sih dari gang, itu cuman sekitar 100 meter. Dan ini hasilnya enak banget. Habis kecuali rotinya karena aku nggak suka.